Saudara-saudari. Selamat malam semuanya. Malam ini, enam sesi pertama kebenaran kita akan menjelaskan wahyu Bapa Surgawi. Serta kesaksian yang telah kita lihat. 6 sesi berikutnya akan menjelaskan tentang keselamatan Tuhan Kristus. Maka dalam sesi kebenaran ini, Saudara Sibo akan menceritakan sebuah kesaksian yang indah. Kesaksian ini adalah agar kita saudara-saudari menjadikannya peringatan. Saudara-saudari, mungkin sekelompok saudara-saudari yang datang untuk dibaptis tahun lalu. Saudara-saudari yang datang lebih awal. Terjadi sebuah kejadian saat berada di Chonghua, Guangdong. Yaitu ketika kami tiba lebih awal di villa tersebut. Karena ada banyak nyamuk. Maka pemilik saat itu menggunakan obat nyamuk bakar untuk membakar dupa bagi kami. Tapi begitu obat nyamuk bakar itu dinyalakan, sekelompok saudara-saudari yang hadir mencium bau penyembahan berhala itu. Bau dupa yang terbakar itu sangat kuat. Lalu kami segera mengambil obat nyamuk bakar ini dan membuangnya ke tempat sampah. Segera memadamkannya, membuangnya ke tempat sampah. Lalu dia sekali lagi ingin memberikan obat nyamuk itu kepada kami. Sekelompok saudara menghalangi hal ini dan berkata, obat nyamuk ini tidak boleh, tidak boleh. Dan semua obat nyamuk ini harus dibuang ke tempat sampah. Lalu dia hanya bisa menurut. Maka kami selama ini belum pernah membagikan kesaksian ini. Saya sebagai saudara, ingin memberitahu saudara-saudari. Juga ingin bertanya kepada saudara-saudari. Jika kita digigit sangat banyak nyamuk, bolehkah membakar obat nyamuk bakar? Mengenai pertanyaan ini. Jika obat nyamuk bakar itu mengeluarkan aroma dupa saat dibakar. Yang agak mirip dengan saat dulu kita belum mengenal Tuhan. Belum mengenal Bapa Surgawi. Dupa yang dibakar untuk menyembah berhala itu. Obat nyamuk jenis itu tidak boleh digunakan. Obat nyamuk itu sedikit banyak memiliki 80% aroma yang dikeluarkan. Sama dengan dupa yang kita gunakan saat hari raya, atau pemujaan leluhur dulu. Jadi obat nyamuk bakar jenis ini tidak boleh digunakan. Lalu jika ada banyak nyamuk, apa yang harus dilakukan? Karena kita tidak boleh membakar obat nyamuk jenis itu. Apa yang harus dilakukan? Bisa membakar obat nyamuk elektrik. Misalnya ada sejenis obat nyamuk elektrik yang saat dicolokkan ke listrik, tidak akan ada baunya. Maka juga tidak menyinggung Tuhan. Karena mengenai hal-hal Bapa Surgawi, sepertinya terhadap berbagai macam dosa kita. Bapa Surgawi sepertinya tidak terlalu peduli. Tetapi jika itu melanggar Tuhan yang cemburu dari Bapa Surgawi. Yaitu melanggar poin tentang kecemburuan ini. Bapa Surgawi akan menegur dengan cukup keras. Di dalam perjanjian lama, Pernah ada 2 orang. Mereka adalah anak-anak imam besar. Mereka juga karena ketidaktahuan. Mereka berdosa karena ketidaktahuan. Mereka, karena saat itu mereka di Mesir juga terbiasa menyembah berhala. lalu mereka mempersembahkan dupa untuk penyembahan berhala atau roh jahat kepada Tuhan. Yaitu kedua putra Harun. Jika saudara-saudari yang akrab dengan Alkitab pasti ingat. Di dalam kitab Imamat tercatat Tuhan segera menurunkan api dari langit untuk menghanguskan kedua putra Harun itu. Awalnya Harun memiliki 4 putra. Tapi kemudian, karena kedua putra ini memancing murka Tuhan. Yaitu Tuhan berkata mempersembahkan api asing kepada Tuhan. Maka Tuhan segera menghanguskan mereka. Maka kita bisa melihat Bapa Surgawi kita terhadap beberapa dosa. Dia mungkin tidak terlalu mempermasalahkannya. Menunggu kita bertobat. Tetapi terhadap beberapa hal yang sangat dia pedulikan. Kita tidak boleh menyentuhnya. Misalnya, membakar dupa. Atau melihat orang mati. Saat kita pergi ke rumah orang mati. Mereka juga membakar dupa. Kita tidak boleh menyentuhnya sama sekali. Karena Bapa Surgawi sangat peduli tentang hal ini. Saudara-saudari mungkin ingat ada seseorang bernama Korah dan pengikutnya. Mereka menggunakan dupa. Tentu saja menggunakan perbaraan emas untuk membakar dupa bagi Tuhan. Tetapi Tuhan segera menurunkan api untuk menghanguskan 250 orang yang membakar dupa itu. Tentu saja, dupa yang dibakar oleh orang-orang Korah saat itu tidak ada yang salah. Dupa-dupa itu boleh saja bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi Korah dan kawan-kawannya bukanlah imam. Jadi mereka melampaui wewenang tindakan imam. Tetapi bagaimana dengan kedua putra Harun itu? Meskipun mereka adalah imam, statusnya sudah benar. Tetapi yang mereka lakukan tidak benar, adalah mempersembahkan dupa untuk berhala kepada Tuhan. Itu benar-benar tidak boleh. Maka dari kedua kelompok ini, salah satunya karena mempersembahkan sesuatu untuk berhala kepada Tuhan. Maka dibakar oleh api. Kelompok yang lain adalah mereka tidak memiliki otoritas imamat. Tetapi pergi melaksanakan otoritas imam ini. Maka juga dibakar oleh api. Maka kita bisa melalui hal ini. Kita mengerti. Jika kita menggunakan obat nyamuk bakar,
Untuk dibakar mengusir nyamuk. Dengan begitu, mungkin bisa menyinggung Tuhan. Karena aroma obat nyamuk bakar itu, mungkin ada sekitar persen. Mungkin beberapa obat nyamuk bakar ada yang 80%. Seperti dupa yang dibakar untuk berhala. Mungkin beberapa obat nyamuk bakar ada yang 20 atau 30%. Tetapi saudara Shibwa berpendapat. Jika nyamuknya banyak, kita bisa menggunakan obat nyamuk elektrik untuk menghindari menyinggung Tuhan. Kiranya kemuliaan bagi Bapa di surga dan Tuhan.